Oke guys, welcome back again di sini, dan kali ini ya kita akan lanjutin tadi yang video part sebelumnya, yaitu kita udah bahas tentang perbandingan antara Yuji Mondeok dan Sun Tzu ya tentunya. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin tentang komandan epic yang cocok banget buat dipakai ke infanteri, yaitu ada Bjorn dan satu lagi Scipio Africanus ya teman-teman. Jadi ini duo infanteri juga bisa digunakan untuk komandan infanteri, meskipun di sini dia Scipio tuh leadership. Tapi ntar gue bakal bahas lagi lebih dalam kenapa Scipio ini cocok banget dipakai untuk infanteri. Tapi sebelum itu kita bahas tentunya yang speciality khusus buat infanteri dulu, atau dia yang memiliki buff untuk infanteri ya teman-teman. Beyond Ironside, komandan ini sebenarnya komandan yang nggak terlalu lama, karena waktu updatean keluaran Viking, peradaban Viking, baru keluar peradaban Viking, dia langsung keluarin epic Bjorn sama satu lagi kalau nggak salah Ragnar ya, satu lagi tuh Ragnar. Dan abis keluar Viking ini barulah muncullah peradaban yang baru banget, Mesir ya teman-teman. Eroka nih demen banget ngeluarin peradaban baru. Apakah kemarin tuh yang tua tuh ya ada Roma, Jerman, Inggris dan lain-lain, dan kawan-kawan ini. Viking ini masih dibilang nggak terlalu lama juga, tapi nggak terlalu baru juga. Dan ini Mesir nih benar-benar baru. Kita bakal bahas tentang komandan Bjorn ya teman-teman, atau Bjorn. Bjorn yang kalau bahasa bagusnya sih Bjorn ya, Bjorn. Infantry conquering. Nah, biasanya setiap di komandan epic itu ada salah satu skill yang nggak kepake di field. Aku nggak pernah nemu komandan epic yang ada emblemnya Vitality. Jadi komandan ini itu kalau dia punya Vitality, komandan epic pasti laku keras sih. Makanya dikasih salah satu skill atau emblem yang bisa dibilang emblem buangan teman-teman. Emblem buangan nggak tuh? Lalu ada skill, komandan ini hebat dalam memberikan damage dengan menggunakan skill aktif. Berarti dia sama kayak Sun Tzu. Berarti dia bisa memanfaatkan damage factor ya, damage factor dari skillnya dia, atau benar-benar perlu banget skill ini untuk keluar. Jadi dia bisa optimal di open field. Lanjut. Aduh ini sorry guys. Nah, memberikan damage langsung ke target hingga 200. Meningkat damage skill yang diterima sebesar selama 3 detik. 2% selama 3 detik. Damage 500, kecil ya. Kecil banget. Di bawahnya Yuji Mondeok. Dan damage skill ya itu 10%. Jadi 3 detik. Oke, aku paham. Berarti komandan ini itu harus memiliki komandan second yang mempunyai damage skill aktif atau damage factor. Kenapa? Supaya meningkatkan damage skill yang diterimanya itu ini bisa apa ya? Jadi itu ada buff ekstra dari komandan second kalian tuh bakal kena gitu teman-teman. Karena 3 detik itu komandan second itu udah kena udah casting skill. Dan ini 3 detik itu sangar loh. Kayak Imhotep komandan Mesir ini juga 3 detik deh. 3 detik. Itu tuh yang lainnya tuh cuma 2 detik deh kalau nggak salah. Belisarius 2 detik, kalian bisa lihat di sini. Terus habis itu Baibars skill expertise 2 detik, oke. Yuji Mondeok kalian tahu sendiri 2 detik ya. Kusoniki Masashi 2 detik damage tambahannya, oke. Pelagius ini 2 detik juga, 2 detik, oke. Dan ini itu 15 reach. Oke, ini selama berapa detik? Selama 2 detik berikutnya. Kalau expertise dia 2 detik juga. Enggak, 4 detik, sorry. Kalau udah expertise ya. Jadi ini komandan sangar nih. Epic yang beda sendiri dari yang lain. 3 detik. Maksudku 3 detik ini skill yang menggunakan skill aktif dan damage factornya tuh 500, terus habis itu 3 detik. Debuffnya 3 detik. Itu sangar, teman-teman. Jadi meskipun damage kecil, cuman skill yang damage yang diterima meningkat sebesar 10%. Jadi Bjorn ini harus dikombinasikan dengan yang memiliki damage skill aktif yang besar. Berarti kalau Bjorn dengan Sun Tzu itu menjadi komandan second teman-teman. Kenapa? Supaya buff ini tuh keluar. Kalian bayangin aja ketika udah 10% di sini, lalu ditambah dengan damage Sun Tzu teman-teman yang udah 1000.
1000 ditambah dengan 40% DMK teman-teman. Ya, Sun Tzu ditambah dengan DMK tuh 40%. Sorry, 29. Iya, 30, berarti 40% DMK. Jadi tuh komandan Bjorn ini harus menjadikan komandan depan. Jangan dijadikan komandan secondary. Kenapa? Karena skill ini kita memaksimalkan skill yang 3 detik ini. 3 detik itu komandan secondary sudah mengcasting skill mereka gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini dia skill buangannya. Pasukan yang dipimpin komandan ini mendapatkan 2% peningkatan serangan saat menyerang kota teman-teman. Ini sampai bonus attack itu 15%. Ini menurutku kecil. Kenapa? Karena kalau kita 500, dia cuma bonus attack loh, bonus DPS dan free to play. Itu ngapain ngetek kota? Janganlah kalian ngetek kota. Sebentar teman-teman, ini ada yang open Barbarian Fort. Kita ikutin teman-teman ya. Mixuras, Minamoto. Kita kalau dia request kuda, kita kirim kuda guys. Oke, kabar. Nah, kuda gua mana? Kita pakai yang paling banyak. Nampung kuda gua. 16.000. Nah, kuda. Kita kirim kuda juga, kita ikut rally ya teman-teman. Haha, kita lanjut lagi ke pembahasan Beyond Ironside. Bonus attack ini kecil, jadi ngapain F2P dikasih skill ini? Aku bilangnya skill ini skill buangan ya teman-teman. Conquering itu adalah skill buangan banget sih menurutku malah. Karena nggak guna gitu di open field, apalagi buat defense. Aku lebih mending garrison. Kenapa? Karena bisa defense kota kita. Kalau misalnya attack atau conquering ini bener-bener useless banget sih, nggak ada guna. Abaikanlah skill ini teman-teman ya. Komandan ini mendapatkan bonus attack dan defense 10% sama kayak Yuji. Cuma kalau udah expertise Yuji 15%. No kan? Battle of Salsu 10% sama standar sih, seimbang 10% Oke. Dan skill keempat, Ambush, serangan normal mempunyai 10%, peluang meningkatkan 300, damage bisa sampai 800. Skill ini dapat dipicu setiap 5 detik sekali. Jadi guys, skill ini itu serangan normal. Tadi aku bilang serangan normal itu berarti DPS ya doang nih. Bisa memunculkan damage factor 800. Jadi dari kalian misalnya adu gebuk, terus tahu-tahu musuhnya tuh kena damage, ada kayak keluar angka gede, angka yang misalnya damage skill, itu berarti skill ini keluar. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ini tuh chance-nya kecil banget teman-teman. Karena skill ini itu bisa dipicu setiap 5 detik. Jadi setiap 5 detik itu bakal kepicu skill nih. Cuman itu di chance lagi jadi 10%. Wah gila, jadi ini karena kalau misalnya skill ini keluar terus, ini juga bisa dibilang OP sih teman-teman. Apalagi kalian combo dengan Sun Tzu yang mau ada extra damage skill sebesar 20%, tambahin aja nih 20%. Terus belum ditambah dengan talent tree yang jadi 29%, anggaplah 30% sendiri teman-teman. Dari 800 ini ditambah 30%, jadi lumayan sakit ya. Lanjut di skill expertise ya. DMK itu jadi 700 yang dari 500 dan menyebabkan target dan hingga 2 musuh sekitar dalam area kerucut terhadap depan mereka ini. Oh berarti AOE. Jadi ini cocok banget teman-teman sama Sun Tzu. DMK jadi dari 500 jadi 700, lalu 15%. Jadi ini adalah komandan debuff, tapi harus jadi primary komandan teman-teman. Dan skillnya itu wajib expertise ya. Skill dari Bjorn ini itu wajib expertise. Kenapa? Karena dia lemahnya di 1-by-1 situation. Atau enggak kalau misalnya kalian di field, kalau kalian tidak mempunyai secondary komandan dengan damage yang besar, seperti contohnya Sun Tzu yang sama-sama infanteri, ini kan sama-sama infanteri nih. Jadi tuh mereka ini Sun Tzu dan Bjorn itu lemah banget ketika kalian tuh 1-by-1 situation, atau kalian tuh ketika skill kalian tuh belum expertise atau belum maksimal. Jadi menurutku meskipun Yuji juga nggak sebagus Sun Tzu, cuman dia memiliki kelebihan yaitu skillnya itu nggak harus expertise, tapi dia udah bisa lebih, fungsinya tuh lebih di atas Sun Tzu gitu. Jadi kayak Yuji Mondok ini adalah salah satu commander yang nggak harus expertise, tapi dia udah bisa fungsional di war atau udah bisa optimal war, karena
buffnya ini cuma naik 5%. Kalau udah ditambah ini ya ibarat kata makin mantep lah gitulah. Oke. Jadi Beyond itu kuat banget di field, apalagi di combo dengan Sun Tzu. Ini bakal jadi duet infantry dengan damage dealer, apalagi dengan talent tree skill. Belum lagi kan Sun Tzu punya, kalau misalnya skillnya itu kena ke 5 target, ada bonus rank lagi. Jadi bisa nge-skip sebesar 3 detik. Sama aja hitungannya, karena mereka ini memiliki talent tree skill. Jadi tetap aja bisa ditambah dengan rejuvenate. Oke, karena setiap komandan yang memiliki talent tree skill, ini talent tree-nya sama teman-teman kayak gini. Paling kalau anggap aja fotonya ntar diganti Beyond gitu ya. Jadi talenternya ambil Feral Nature, terus habis itu dia bakal ambil Hold the Line. Sama, cuman bedanya cuman di gambar tampilannya doang. Semua skillnya sama guys ya. Sakit banget dong. 20%. Ini aku anggap skillnya tuh aktif ya teman-teman. Kenapa? Karena Beyond ini memiliki jedanya 3 detik. Kalau misalnya jedanya cuma 2 detik, otomatis komandan second itu nggak bakal ke casting. Jadi ini benar-benar sangar nih Beyond, the buff itu 3 detik. Sama ke Inhotep nih 3 detik. Jadi nih komandan-komandan epic sekarang gue pada sangar-sangar, cuman damage kecil-kecil ya. Ya karena ya maklum sama teman-teman komandan epic ya. Kalau legend mungkin udah bisa 1000, terus habis itu skill damage yang diterimanya udah bisa 30%, berapa persen itu legend. Jadi kesimpulannya adalah Beyond adalah komandan yang nggak kuat di 1 by 1, skillnya harus expertise, lalu mempunyai komandan second dengan damage dealer yang terbesar. Itu otomatis skill ini Beyond ini bakal benar-benar multifungsi gitu teman-teman, atau bakal lebih optimal. Kalau kalian ngandelin field atau ngandelin teman-teman kalian sih bisa aja sih sebenarnya, cuman kan alangkah lebih baiknya dari kita sendiri itu mempunyai sepasang Beyond dengan komandan damage dealer teman-teman. Oke, next kita akan bahas tentang Scipio Africanus. Ini menjadi komandan favorit aku juga, yang aku duetkan dengan Yuji Mondeok. Sama-sama memiliki talent tree attack, cuman bedanya dia adalah komandan leadership. Dan ini aku menjadi salah satu tanda kutip sendiri teman-teman. Talent tree attack ini benar-benar attack, nggak kayak Yuji Mondeok. Kenapa? Karena kita lanjut aja di skillnya. Pasukan ini itu menerima 10% penurunan damage sebesar 25% teman-teman. Itu bisa sampai 5 detik, sama 25% counter attack. Jadi dia benar-benar ngandelin counter attack dan reduksi damage. Sementara Yuji Mondeok ini talent tree attack, cuma menggunakan damage factor. Nah, jadi kalau misalnya saranku, kalau misalnya andaikan Yuji Mondeok kita mempunyai talent tree seperti Scipio teman-teman, atau skill aktif seperti Scipio, pasti talent tree attack ini, astaga, verifikasi teman-teman. Sebentar kita verifikasi dulu. Aku sekalian ambil napas nih teman. Ngejelasinnya lumayan panjang ya. Sebentar, kita apa nih, wait, ini ROBV, benar nggak? Jangan bilang salah. Oke, Anda lulus kan. Nah, kalau misalnya Yuji Mondeok mempunyai skill aktif ya seperti Scipio Africanus, ini tuh talent tree attack pada Yuji Mondeok itu bakal lebih berguna ya kan. Kecuali kalau ini talent tree skill atau misalnya talent tree support, ini baru worth it. Ini baru worth it. Aku bilang tolonglah Rest of Kingdom di buff. Gak usah di buff kalau misalnya talent tree-nya tuh support. Tapi kalau talent tree attack ini agak kurang banget sih. Oke, kita fokus aja ke Scipio Africanus ya. Leadership berarti dia bisa memberikan memimpin pasukan besar dan bisa memberi buff yang pasukannya sangat kuat. Jadi ini biasanya buat rally atau misalnya counter rally. Tapi untuk Scipio Africanus dia juga bisa memimpin infanteri karena leadership ini buffnya mix. Atau dia bisa dibilang buff untuk keseluruhan pasukan. Jadi mau lu isi pakai archer, mau lu isi pakai cavalry, mau isi pakai infanteri, itu bisa. Tapi saranku Scipio Africanus kita isikan dengan infanteri karena kita memaksimalkan skill dan damage yang diterima dikurangi sebesar 5% selama 25% hingga 5 detik. Skill 2
Saat pasukan yang dipimpin Scipio Africanus ini mempunyai peluang 10% untuk meningkatkan serangan 1 detik. Efek ini bisa dipicu selama 5 detik. Oke, jadi sama kayak Beyond tadi, teman-teman. Dia tuh skill ini dia tuh bisa mendapatkan bonus attack doang. Selama 5 detik sekali kepicunya. Namun ada chance lagi, teman-teman. Jadi itu dia sama kayak Beyond yang tadi aku jelaskan. Dia sama kayak Beyond. Kalau Beyond dia damage factor ya. Jadi damage serangan gitu, faktor damage langsung. Kalau Scipio dia bedanya adalah meningkatkan serangannya. Dan itu bisa sampai 100% bonus attack. Cuman bedanya 5 detik sekali, habis itu baru kepicu dan itu chance 10%. Saat komandan ini tersisa 40% ke bawah, setiap saat mereka bertarung, mereka juga bisa mendapatkan healing. Jadi kalau misalnya kalian sekarat terus kalian dikejar-kejar, kalian lawan balik, ntar tata udah muncul heal dari pasukan kalian, berarti ini adalah talent tree dari skill pasif dari Scipio-nya ini berarti aktif. Sebenarnya ya, skillnya ini bonus attack 100%. Ini sama aja kayak skillnya dari Yuji Mondeok. Cuman bedanya dia nggak ada kepicu selama 5 detik. Jadi peluang munculnya tuh banyak banget. Ya kalau misalnya Scipio, dia tuh munculnya per 5 detik terus habis itu di chance. Nah, itu doang. Oke, lanjut lagi conquering. Nah, ini skill 3-nya adalah skill buangan, teman-teman. Meningkatkan semua damage sebesar saat menyerang kota, bonus damage 7% kan. Tadi kalau Beyond tuh 15%, kalau Scipio tuh cuma 7% karena yang di sini tuh bonus damage atau damage-nya tuh semuanya naik. Kalau Beyond itu cuma DPS ya doang. Tapi tetap aja nih useless banget karena F2P ngapain attack kota ya, teman-teman. Nah, ini skill keempat. Ini tuh adalah skill yang meningkatkan kapasitas pasukan, teman-teman. Sebesar 10%. Darahnya, Pak, darahnya dari troops kalian atau darahnya dari komandan kalian itu bergantung dengan kapasitas pasukan kalian, teman-teman. Tapi cost yang diperlukan atau pasukan yang diperlukan itu semakin banyak. Jadi aku berikan contoh seperti ini. Ketika kalian membawa 31.000 pasukan, otomatis darah kalian tuh adalah 31.000 itu. Ya kan? Berarti kalau pasukan kalian semakin banyak, otomatis darah kalian tuh semakin banyak di field, teman-teman. Cuman yang menjadi membedakan adalah ini tuh bukan buff tambah darah atau buff tambah defense, tapi buff tambah pasukan, yang berarti pasukan kalian semakin banyak, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk selama pelatihan juga semakin banyak. Jadi yang menjadi kekurangan di Scipio Africanus ini adalah dia bawa banyak pasukan, cuman dia nggak punya buff khusus. Aku kasih tahu contoh buff khusus itu berarti maksudnya seperti ini, teman-teman. Ada buff attack, ada buff defense, ya kan? Ada buff attack, buff defense untuk infanteri, ini ada buff attack untuk pasukan berkuda, ya kan? Kalau ini diganti dengan meningkatkan attack atau defense infanteri sebesar masing-masing 10%, wah ini bakal kepake banget sih, teman-teman. Jadi tuh kosong melompong gitu dari pasukannya Scipio ini karena tidak memiliki buff khusus. Dia cuma bisa nambah pasukan tapi pasukannya tuh nggak berisi gitu, teman-teman. Nggak ada buff ekstra. Tapi overall ini bisa menambah sustain atau menambah kekuatan Scipio di open field. Lanjut di skill expertise, dia mengupgrade dari skill keduanya ini, teman-teman, yaitu 10%, 100% peningkatan attack. Oh, jadi chance sekarang 15%. 100% peningkatan serangan selama 2 detik atau bisa dibilang sebagai 200%. Gila nggak tuh? Jadi dia bisa bonus attack itu selama kepicunya setiap 5 detik. Cuman bedanya dia bisa sampai 2 kali. Jadi memukul 100%, mukul lagi 100% gitu, teman-teman.
Dan chance itu jadi dari 10% jadi 15%, jadi naik chance 5%. Lumayan lah, chance naik 5% itu lumayan banget. Menyembuhkan pasukan healing ringan sebesar 500. Jadi komandan ini kalau bisa diibaratkan dia adalah salah satu komandan yang kuat banget. Untuk awal game 1 lawan 1 juga kuat, untuk open field juga kuat. Minusnya komandan ini adalah kita mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk membawa pasukan karena dari talent tree ini. Karena otomatis kalau kita mau ngeluarin pasukan ke musuh, kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Memang sih bagus, cuman kosong melompong dan biaya hospital atau biaya training itu pasti lebih banyak karena banyak banget pasukan kita yang masuk ke dalam hospital. Oke. Dan menurutku Scipio ini tetap komandan secondnya tuh bisa sama apa aja ya, bisa sama Yuji. Tapi saranku Scipio itu menjadikan secondary commander. Kenapa? Karena dia memiliki buff leadership. Kalau kalian menggunakan hero yang menggunakan buff khusus seperti Yuji Mondeok, itu buffnya bakal lebih berasa, sehingga skill 4 dari Scipio ini dapat sedikit berguna. Meskipun udah bisa dibilang berguna, ada tambah lagi lah tambahan bergunanya gitu loh. Jadi dia bisa semakin sustain, terus ditambah pasukannya jadi banyak. Oke guys, ini dulu konten analisa. Gue belum bisa ngasih kalian talent tree. Kenapa? Karena sendiri gue belum summon hero-nya. Kalau misalnya gue udah kasih talent tree, udah kita bakal lebih memperdalam. Bahkan ntar gue bakal lebih menjelaskan tutorial. Ini hanya sebagai kayak atas cuman sebagai prolog atau tentang infanteri doang ya. Ntar gue bakal bahas banyak banget nih komandan epic. Jadi sangar-sangar sekarang komandan epic ya. Gue bakal banyak ngomong banget di sini tentang komandan-komandan. Jadi tunggu aja keseruannya. Dadah semuanya.